semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nindya Nabila Fajri. Saya Chelsea Julianti. Saya Saskia Naura Grifani. Saya Raisa Aurelia. Dan kebetulan teman kami, Frans Aldi Indrawan yang sedang berhalangan untuk mengikuti video ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapatkan tugas membuat video tentang bab 2 materi pelajaran pendidikan Pancasila. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, periodisasi pembentukan konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi pertama pasca Indonesia merdeka pada saat Indonesia memerdekakan diri melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI menjadi dasar dari Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 termuat beberapa aturan pokok seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat muncul akibat kesepakatan Konferensi Meja Bundar KMB yang menyepakati dibentuknya negara RIS di Indonesia bersama Belanda. Akhirnya disepakati oleh Badan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan UUD RIS sebagai dasar negara. Konstitusi UUD RIS disahkan melalui keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Periode Federal Republik Indonesia Serikat pada 1949 nampaknya tidak bertahan lama karena negara-negara bagian melakukan penggabungan menjadi Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan wibawa Republik Indonesia Serikat berkurang. Akhirnya didirikanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara NKRI jelas membutuhkan konstitusi baru. Untuk itu dirancanglah Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1945 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1945. Berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dimulai pada 17 Agustus 1950. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berjalan dengan baik. Pemerintahan pada masa demokrasi liberal di Indonesia mengalami pergantian kabinet hampir setiap tahun. Keadaan ini memaksa pemerintah Indonesia untuk menetapkan undang-undang baru menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Melalui pemilu 1955, pemerintah membentuk Badan Konstituante yang bertujuan untuk merancang UUD baru pengganti UUDS 1950. Namun pasca dibentuknya konstituante dari pemilu 1955 belum juga menghasilkan ketentuan konstitusi selama beberapa tahun, sehingga pada 5 Juli 1959 Soekarno mengambil alih pemerintah melalui Dekrit 5 Juli 1959 dengan salah satu isi dari dekrit tersebut adalah kembalinya konstitusi Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang perubahan UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar negara seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan melalui proses pembuatan rancangan Undang-Undang RUU yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh MPR. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan secara jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasil amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1 hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7 pembatasan masa jabatan presiden wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2 sumpah presiden wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3 pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1 pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2 pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15 pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3 pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4 Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 21 hak DPR untuk mengajukan rancangan UUD RUU. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua UUD 1945 ditetapkan pada 8 Agustus tahun 2000. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 6 mengenai pemerintahan daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 ditetapkan tanggal 9 November 2001. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai Kementerian Negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, bab 8A mengenai BPK. Amandemen UUD 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen UUD 1945 yang keempat menetapkan UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000, sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pada pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan juga dilakukan oleh wakil-wakilnya yang terpilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang dikenal dengan nama Deklarasi Pancasila. Berikut adalah prinsip-prinsip utamanya. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diwujudkan melalui pemilu dan perwakilan di lembaga negara. Kedua ada
pemerintahan harus berpedoman pada konstitusi. Yang keempat ada musyawarah dan mufakat. Pengambilan keputusan didorong dengan musyawarah, bukan hanya suara terbanyak. Yang kelima ada keadilan sosial pemerintah. Pemerintah bertugas mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi yang dijalankan berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan hak serta jaminan terhadap hak asasi manusia adalah landasan prinsip dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Meskipun ada berbagai tantangan, penerapan demokrasi harus terus ditingkatkan agar nilai-nilai demokrasi dan Pancasila tetap terjaga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.